Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Hidayat Fajar. NIM 23 20 20 387 423 1028. Dari Prodi Hukum Pidana Islam. Materi yang akan soalkan adalah tipologi korban terkait pengertian, sejarah, tujuan, tipologi korban menurut ahli dan relevansi, serta contoh dan kesimpulan. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu pengertian tipologi korban. Istilah tipologi korban berasal dari dua kata, yaitu tipologi atau penggolongan dan victim atau korban. Secara konseptual, tipologi korban merupakan usaha ilmiah untuk mengklasifikasikan jenis-jenis korban kejahatan berdasarkan karakteristiknya, sifat, situasi sosial, dan peran mereka dalam terjadinya tindak pidana. Dalam pandangan klasik, korban selalu dianggap sebagai pihak yang pasif dan tidak memiliki kontribusi sama sekali terhadap kejahatan. Namun seiring berkembangnya ilmu viktimologi, pandangan tersebut mulai bergeser. Oleh karena itu, tipologi korban hadir untuk memahami peran korban secara lebih objektif melalui penggolongan ini. Kita dapat mengetahui sejauh mana korban berperan, apakah benar-benar tidak bersalah, lalai, atau bahkan menjadi pemicu kejahatan sendiri. Dua, latar belakang atau historis dan sejarah. Kajian tentang tipologi korban mulai dikenal pada pertengahan abad ke-20. Salah satu pelopornya adalah Hans von Hentig, seorang kriminal asal Jerman yang menulis buku tentang Criminal and His Victim pada tahun 1948. Dan pandangan ini kemudian diperkuat oleh Benjamin Mendelsohn pada tahun 1996 yang dikenal sebagai Bapak Viktimologi. Ia memperkenalkan konsep tingkat kesalahan atau degree of victim's guilt sebagai dasar untuk membedakan peran korban dalam kejahatan. Dan adapun tujuan tipologi korban, yaitu yang pertama memahami dinamika hubungan antar pelaku dan korban dalam suatu tindak pidana, dan kedua menentukan tingkat tanggung jawab atau kontribusi korban dalam peristiwa kejahatan, dan ketiga membantu aparat penegak hukum dan pengadilan dalam menilai kesalahan, niat, serta akibat hukum yang timbul. Menyusun kebijakan perlindungan korban berdasarkan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, mencegah kejahatan di masa depan dan dengan mengenali faktor-faktor yang membuat seseorang lebih rentan menjadi korban. Nah, dengan demikian tipologi korban tidak hanya memiliki nilai akademis tetapi juga praktis dalam sistem peradilan pidana modern. Dan keempat, tipologi korban menurut para ahli, yaitu Hans von Hentig, mengembangkan tipologi korban berdasarkan karakteristik pribadi dan psikologi korban yang membuat mereka lebih rentan terhadap kejahatan. Ia menekankan bahwa pelaku kejahatan seringkali memanfaatkan kelemahan korban. Dan adapun klasifikasi menurut von Hentig meliputi De Jong atau yang muda, anak-anak atau remaja rentan karena kurang pengalaman. Yang kedua, the female atau perempuan, seorang faktor biologis dan sosial sering menjadi target kejahatan seksual atau kekerasan. Von Von Hentig menegaskan bahwa karakteristik individu dapat menjadi faktor kriminogen, yakni faktor yang berpotensi memicu terjadinya tindak pidana. Dan yang adapun pendapat Benjamin Mendelsohn memperkenalkan tipologi berdasarkan tingkat kesalahan dalam peristiwa kejahatan atau degree of guilt. Ia menganggap hubungan pelaku dan korban bersifat timbal balik. Klasifikasinya adalah completely innocent victim, korban sepenuhnya tidak bersalah, misalnya bayi atau korban bencana alam. Dan victim minor guilt atau korban sedikit lalai, misalnya tidak berhati-hati saat menggunakan barang berharga di tempat umum. Yang ketiga, victim equally guilty as offender, atau keduanya sama-sama bersalah, misalnya duel atau tawuran. Pendekatan Mendelsohn sangat penting dalam konteks hukum karena menentukan sejauh mana korban dapat dianggap turut bertanggung jawab secara moral atau hukum. Dan adapun relevansi korban dalam sistem hukum, yaitu tipologi korban memiliki relevansi besar dalam berbagai aspek penegakan hukum. Yang pertama adalah dalam penegakan hukum pidana, klasifikasi ini membantu hakim menilai faktor-faktor yang meringankan atau memperberat hukum. Dan yang kedua, dalam kebijakan perlindungan korban, negara dapat merumuskan perlindungan khusus bagi kelompok yang termasuk
biologically atau social victims. Dan yang ketiga, pendekatan restoratif justice atau tipologi korban digunakan untuk memahami hubungan emosional dan sosial antar pelaku dan korban agar proses pemulihan berjalan adil dan efektif. Dan ada pun contoh penerapan tipologi korban yaitu kasus daring, online scam. Korban dapat dikategorikan sebagai victim with minor guilt karena kurang berhati-hati atau tergoda iming-iming keuntungan cepat. Nah, dan ada pun kasus aktivis dianggap aktivis ditangkap karena kritik terhadap pemerintah termasuk political victim. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan saya dari uraian di atas dapat saya simpulkan bahwa tipologi korban merupakan upaya sistematis untuk memahami korban kejahatan secara lebih menyeluruh dan objektif melalui berbagai pendekatan yang dikemukakan para ahli seperti Hentik, Mendelssohn dapat melihat bahwa korban tidak selalu berada pada posisi aktif, melainkan seringkali berperan aktif baik secara langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa kriminal. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.